Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Sorga yang bakal. Cudududududu, 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 cudududududu. Kau menuntun langkahku, Engkaulah pengharapan. Jujur tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Sorga yang bakal. Di rumah Bapa Sorga yang bakal. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya ibadah hari ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kita. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah kita saat ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Roberto Wage. Jemaat kami undang berdiri untuk menyambut kehadiran firman Tuhan sambil memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 12. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Yosua pasal 3 ayat 17 nats pembimbing kita dalam ibadah minggu pagi saat ini. Firman Tuhan memberitakan, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Umat Tuhan, mari datanglah.
dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami jemaat-Mu datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus Putra-Mu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu ya Allah Tritunggal, pusat segala peribadahan hidup kami. Tuntun kami menemukan dan menghayati makna terdalam dari kematian-Mu, supaya dalam duka kami menemukan penghiburan dan dalam kerapuhan kami mengalami penguatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Naro untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam pertolongan-Mu kami boleh melalui satu pekan lagi dalam kehidupan kami, memasuki pekan yang baru saat ini. Firman-Mu senantiasa menjadi penuntun dan suluh bagi langkah kaki kami. Oleh sebab itu senantiasa kami merindukan untuk mendengarkan dan diberkati dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah ya Allah. Sertai kami dan penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Memampukan kami untuk mengerti dan memahami serta mengerjakan akan perintah firman-Mu. Dan melaksanakan sakramen perjamuan saat ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit bagi kami semua. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Yosua 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di bawah judul perikop menyeberangi sungai Yordan, firman Tuhan mengatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori,
dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Shalom. Bapak, Ibu, siapakah Yosua? Sebuah nama yang tidak asing lagi bagi kita. Untuk merefresh saja ingatan kita bahwa Yosua ini sebelumnya memiliki nama Hosea. Dia adalah salah seorang dari ke-12 orang pengintai yang dipilih dan diutus oleh Musa. Yosua dengan nama lengkap Hosea bin Nun. Kemudian Musa mengganti namanya menjadi Yosua. Atau dalam bahasa Ibrani nama ini disebut dengan sebutan Yehosua, yang berarti Yahweh adalah juru selamat. Yahweh adalah keselamatan. Bapak Ibu, ada banyak orang yang hebat pada saat itu. Ada banyak pahlawan-pahlawan Israel pada saat itu. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa Yosua yang dipilih atau yang terpilih dari sekian banyak orang untuk menggantikan Musa? Ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan tersendiri bagi kita dalam pemahaman kita tentang firman Tuhan atau Alkitab. Mengapa Yosua sementara begitu banyak pahlawan-pahlawan Israel, orang-orang hebat Israel, orang-orang yang selama ini berjuang bersama dengan Musa memenangkan berbagai peperangan ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tetapi mengapa Yosua yang dipilih? Nah, ini yang menarik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kadang-kadang di dalam hidup ini juga ketika kita
punya satu keinginan untuk lebih maju dalam karir, dalam pekerjaan. Lalu kemudian ketika yang terjadi bukan kita yang dipilih untuk satu tanggung jawab yang besar itu, kita bisa saja bertanya, mengapa bukan saya? Mengapa harus dia? Nah, di sini kurang lebih hal yang sama terjadi, bahwa sekalipun ada banyak orang pada saat itu dan orang-orang yang luar biasa, yang hebat, yang bersama dengan Musa, tetapi mengapa Yosua? Bapak Ibu, ini mau mengajarkan tentang beberapa hal. Dalam satu catatan di sana dikatakan penjelasannya begini. Ini bicara tentang qualification of a leader. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bicara tentang the value of a leader. Yang ketiga, dia bicara juga tentang the habits of a leader. Dan yang keempat, a leader's family tradition. 4 hal ini mempengaruhi mengapa pada akhirnya Yosua yang terpilih dari banyak orang pada saat itu. Kualifikasi seorang pemimpin, nilai seorang pemimpin, kebiasaan seorang pemimpin, tradisi dari keluarga seorang pemimpin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu semua ada di dalam diri Yosua. Misalnya saja kita bicara tentang tradisi keluarga seorang pemimpin. Kita tahu bersama bahwa Yosua adalah keturunan dari seorang pemimpin suku Israel. Dalam hal ini ada 12 suku, tetapi salah satunya dalam hal ini adalah suku Efraim. Pemimpin suku Efraim itu adalah Elishama bin Amihud. Itu adalah ayah langsung dari Yosua. Jadi kalau bicara tentang keluarga pemimpin, Yosua lahir dari keluarga pemimpin. Kalau bicara tentang habits, kebiasaan-kebiasaan seorang pemimpin, Yosua hidup di dalamnya berdasarkan apa yang ia contoh dan ia teladani dari ayahnya yang adalah seorang pemimpin suku Efraim. Kedua, kalau bicara tentang keahlian, ini bicara tentang nilai diri seorang pemimpin. Yang pada saat itu salah satu nilainya adalah berbicara tentang kepiawaian dan keahlian dalam berperang. Yosua ahli dan piawai dalam berperang. Hal itu dibuktikannya ketika ia memimpin peperangan melawan suku Amalek. Bukan saja ahli dalam memimpin peperangan, tetapi dia juga mampu memanage dengan baik peperangan itu. Musa katakan kepada Yosua pada saat itu, Yosua, pilihlah orang-orang yang ahli dalam berperang dari suku bangsa Israel ini, dan pergilah engkau berperang dengan suku Amalek. Yosua memilih dari sekian banyak orang-orang Israel. Dia memanage, dia mengatur strategi. Dan pada akhirnya terbentuklah satu pasukan dan mereka berperang melawan suku Amalek. Apa hasilnya? Hasilnya adalah mereka memenangkan peperangan itu. Dari situ saja kita dapat melihat value of a leaders. Nilai seorang pemimpin itu memang ada di dalam diri Yosua. Kemampuannya dalam berperang, piawai ahli dalam berperang, kemampuannya dalam memanage, mengatur, sehingga terbentuk satu pasukan yang kuat. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yosua juga disebut sebagai abdi Musa. Ini kita bisa lihat dalam Keluaran 24 ayat 13. Kata abdi di sana itu mau menjelaskan bahwa dia adalah orang yang benar-benar memberi diri untuk melayani Musa. Apapun yang dibutuhkan oleh Musa dalam hubungannya untuk menyampaikan satu hal yang penting untuk mengatur, memanage kehidupan orang Israel pada saat itu, maka setelah Allah memberitakannya kepada Musa, Musa menyampaikannya kepada Yosua, dan Yosua pun menyampaikannya kepada orang-orang Israel. Yang mau dilihat di sana adalah ketaatan dan kesetiaan dari seorang Yosua kepada tuannya, yaitu Musa.
Dan kita tahu bersama Bapak Ibu dan saudara-saudara, Musa adalah representatif daripada kehadiran Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah disampaikan kepada Musa dan Musa meneruskannya melalui Yosua. Kesetiaan Yosua kepada Musa memperlihatkan kesetiaannya kepada Allah. Yosua tidak menentang apa yang dikatakan oleh Musa. Yosua tidak pernah mengoreksi apa yang diperintahkan oleh Musa. Yosua melakukan semua itu dengan setia. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak heran kalau pada akhirnya Yosua lah yang terpilih untuk menjadi pengganti Musa. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang hidup, nilai yang hidup di dalam diri seorang Yosua. Setia untuk siap melakukan dan mengerjakan perintah dan kehendak Allah yang disampaikan melalui Musa. Apa pengajarannya buat kita? Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengajarannya buat kita adalah kita belajar tentang Yosua yang memiliki pengetahuan, memiliki keahlian, memiliki kemampuan baik dalam berperang maupun memanage bahkan membangun satu pasukan. Itu bicara tentang knowledge, pengetahuan. Artinya juga bahwa kalau kita menginginkan kehidupan kita itu boleh lebih baik lagi, diberikan kepercayaan, satu tanggung jawab yang lebih besar lagi, maka isilah dirimu dengan pengetahuan. Tanpa pengetahuan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini kita tidak pernah menyangka bahwa gereja-gereja di atas muka bumi ini harus beribadah secara virtual atau daring. Tidak pernah ada yang menyangka. Kalau kita mundur ke bulan November, Desember, tidak pernah kita menyangka hal ini. Kita hanya berpikiran bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi ternyata pada akhirnya benar-benar kita yang tadinya gagap tentang IT, gagap tentang pengetahuan bagaimana itu menjalankan satu ibadah yang live streaming. Tetapi pada akhirnya kita harus lakukan itu dan bersyukur ada orang-orang muda dalam gereja-gereja di atas muka bumi ini termasuk di GPIB Batra Kasih yang sudah mengisi diri mereka dengan pengetahuan tentang IT sehingga mereka diberikan tanggung jawab untuk memimpin setiap kegiatan dan peribadahan dalam hal teknologi secara khusus multimedia. Itu dia. Karena mereka punya pengetahuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara penting buat kita untuk mengisi diri kita dengan pengetahuan. Supaya kita dapat diberikan tanggung jawab yang lebih besar di dalam hidup kita. Kalau kita ingin maju, tentunya semua orang ingin maju. Yang kedua, Bapak Ibu, bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang positif. Yosua terbiasa mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya sebagai seorang pemimpin Efraim, suku Efraim. Dan itu terbangun di dalam dirinya sehingga ketika ia bekerja sama dengan Musa, bukan satu hal yang baru bagi dia untuk mendengar apa yang Musa perintahkan untuk ia kerjakan dan lakukan. Bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang positif di dalam hidup kita. Membiasakan diri untuk mendengar apa yang firman Tuhan perintahkan dan kerjakan lakukan. Membiasakan diri akan nasihat-nasihat, saran-saran, ide, gagasan yang diberikan kepada kita oleh sesama kita untuk kita kerjakan dan lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, persoalan kita pada saat ini lebih banyak kita ingin didengar daripada mendengar. Itu sebabnya makanya firman Tuhan dia bicara banyak tentang telinga. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang positif, mendengar apa yang disampaikan lalu kemudian melakukan itu. Dan banyak lagi hal kebiasaan-kebiasaan positif yang lain yang hidup di dalam diri
Yosua melalui keluarganya, Elishamat bin Ahimud. Dan itu hidup di dalam dirinya sehingga memampukan dia untuk dapat bekerja sama dengan Musa dengan baik, sehingga ia terpilih untuk menggantikan Musa. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ajarannya adalah Yosua tidak serta-merta menjadi seorang pemimpin, tetapi itu satu proses yang dimulai dari keluarganya, dari ayahnya. Oleh sebab itu kalau kita sebagai orang tua menginginkan keturunan kita, anak-anak kita, juga di dalam kehidupan mereka dapat menjadi orang sukses, memiliki kemampuan dalam memimpin, maka mulailah ajarkan itu dalam kehidupan keluargamu. Jadilah contoh dan teladan yang baik bagi mereka, sehingga mereka pun bertumbuh dan dibentuk serta terbentuk untuk menjadi orang yang dapat digunakan, berfungsi, paling tidak mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi sesamanya. Bersyukur ketika Tuhan memberikan satu tanggung jawab yang besar, menjadikan mereka para pemimpin di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang terakhir adalah kita melihat kesetiaan Yosua di dalam ia mendengarkan perintah Allah melalui Musa. Kesetiaan inilah yang juga harusnya ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita setia mendengar firman Tuhan, kita mengaminkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dan lalu kita melakukannya di sepanjang perjalanan kehidupan kita di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita mau menjadi seorang pemimpin kalau kita sendiri tidak setia kepada pemimpin kita? Bagaimana mungkin kita minta orang yang kita pimpin mendengar, sementara ketika kita dipimpin kita tidak mau mendengar? Bagaimana mungkin? Oleh sebab itu bagian ini juga mengajarkan kepada kita, setialah engkau dengan para pemimpinmu, terlebih khusus kepada Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu yang dapat kita pelajari dari seorang Yosua. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita melihat bersama ada satu bagian yang menarik, yaitu hal tentang tabut perjanjian. Mari kita lihat bersama-sama. Misalnya saja di dalam ayatnya yang kedua dan ketiga. Dikatakan di sana, saya bacakan, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Bapak, Ibu, mari visualkan. Yosua katakan, setelah tabut perjanjian itu engkau lihat dan dia bergerak, diangkat di bawah, maka engkau harus mengikutinya. Apa pentingnya tabut perjanjian ini? Ini dia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mau dalami lagi bagian ini. Dalam bahasa Ibrani, tabut perjanjian ini sering disebut dengan Aron Habrit. Dan tabut perjanjian ini adalah simbol kehadiran Allah. Untuk lebih jelasnya saya mau ajak kita buka sama-sama dalam bacaan firman Tuhan dalam kitab Keluaran. Mari kita buka sama-sama. Keluaran pasalnya yang ke-25. Mari kita lihat sama-sama. Kitab Keluaran pasal 25. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah secara lengkap ayat 8, atau Bapak Ibu yang berada di rumah dapat membacanya nanti sebentar ayat 8 sampai dengan 22. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat secara khusus ayat 8 sampai dengan ayat 10 dan ayat 21 sampai dengan ayat 22. Keluaran pasal 25 ayat 8 sampai dengan yang ke-10 dulu saya bacakan, mari kita dengarkan.
Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya, dan seterusnya. Kita lihat ayat 21-22. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, itu dia. Bapak Ibu, yang catatan yang pertama di dalam ayatnya yang ke-8 di sana, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, di sana juga dikatakan, di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan yang ketiga, aku akan berbicara dengan engkau. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu dapat dikatakan bahwa Aaron Habrit, tabut perjanjian ini adalah simbol of God present. Simbol kehadiran Allah. Itu dia. Jadi tidak heran kalau Yosua katakan ketika tabut itu diangkat dan bergerak, ikutlah engkau, ikuti tabut itu. Karena dia menjadi simbol kehadiran Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam bacaan kita pada saat ini dalam kitab Yosua, ini berbicara tentang bagaimana bangsa ini menyeberangi sungai Yordan. Menjadi persoalan adalah ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, ini bukan satu perkara yang mudah. Oleh sebab itu, tabut perjanjian yang menjadi simbol kehadiran Allah itu di depan dan memimpin mereka untuk meyakini mereka bahwa mereka dapat menyeberangi sungai Yordan itu. Penjelasan dalam Yosua pasal 3 di sana dikatakan bahwa pasal 3 di sana dikatakan ketika tabut perjanjian itu memasuki sungai Yordan, maka bagian yang ada di mana para imam mengangkat tabut perjanjian itu, keringlah sungai Yordan itu. Di mana tabut perjanjian itu ada dan diangkat oleh para imam dan mereka para imam berdiri di situ, maka keringlah bagian itu. Sehingga memampukan orang Israel untuk berjalan di tempat yang kering di atas sungai Yordan itu. Dan itulah kehadiran Allah. Apa yang menjadi pembelajarannya bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini persoalan keyakinan. Ini persoalan iman percaya. Bayangkan kalau orang-orang Israel pada saat itu tidak meyakini bahwa tabut itu adalah simbol kehadiran Allah. Dan ketika para imam pun tidak meyakini untuk masuk ke dalam sungai Yordan itu bersama dengan tabut perjanjian Allah, mereka tidak meyakini bahwa sungai ini akan kering. Bayangkan, mereka tidak akan pernah berani untuk menyeberangi sungai Yordan. Tetapi oleh karena keyakinan, iman percaya yang tumbuh di dalam diri mereka, sehingga mereka meyakini untuk mengikuti kemanapun tabut perjanjian itu diangkat oleh para imam. Ini soal keyakinan akan janji dan firman Allah yang diberitakan. Oleh sebab itu pertanyaannya buat kita yang hidup pada masa kini, pada saat ini di tahun 2020 ini, masih adakah keyakinan yang sama di dalam dirimu, meyakini setiap janji dan firman Allah yang diberitakan di dalam hidupmu? Pertanyaan yang paling sederhana adalah, berapa banyak orang percaya yang mengaku bahwa mereka adalah pengikut Yesus Kristus, yang beriman kepada Yesus Kristus, yang sampai hari ini masih membaca Alkitab? Berapa banyak?
Berapa banyak di antara mereka yang percaya, yang mengaku percaya bahwa sampai hari ini mereka mengaminkan setiap firman yang diberitakan di dalam kehidupan mereka. Berapa banyak? Atau bisa jadi bahwa pada saat ini ada banyak buku-buku Alkitab yang hanya menjadi benda-benda rongsokan di ujung lemarimu, karena engkau tidak pernah membukanya lagi. Oh tidak Pak Pendeta, karena kami sekarang membacanya lewat digital, Bible, smartphone. Sudah ada Alkitab, jadi kami tidak lagi buka buku Alkitab. Oke, Anda membaca dari smartphone, puji Tuhan. Tetapi soalnya adalah seberapa sering saudara membaca firman Tuhan yang ada di dalam digital Bible itu, ataupun juga saudara mengaminkannya di dalam hidup saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini menjadi pergumulan tersendiri bagi kita di dalam kehidupan ini. Bahwa pada realitasnya dan pada kenyataannya banyak orang yang sudah meninggalkan Alkitab. Banyak orang yang sudah tidak lagi membaca Alkitab. Sudah tidak ada lagi kebiasaan-kebiasaan itu. Kebiasaan yang positif. Merenungkan firman, membaca Alkitab, mendengarkan firman dan janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Lalu realitas ini mau mengingatkan kembali kepada kita bercermin pada firman yang diberitakan. Bahwa firman Tuhan juga mengatakan dan memberitakan semuanya akan berlalu. Tetapi firman-Ku akan tetap kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu bagian ini mau mengajarkan kepada kita untuk tetaplah engkau membaca Alkitab, mendapatkan janji dan firman-firman Tuhan. Karena sekali lagi janji dan firman Tuhan itu diberitakan akan kekal selama-lamanya. Bagian yang kedua yang mau diberitakan di dalam Yosua pasal 3 ini juga tentang kehadiran Allah. Kalau dahulu di tengah kehidupan bangsa Israel ketika mereka menuju tanah perjanjian, kehadiran Allah itu dinyatakan melalui tabut perjanjian, maka pada hari ini kehadiran Allah itu dinyatakan melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari perhatikan di sini. Bangsa Israel sangat benar-benar menaruh hormat akan tabut perjanjian. Sebuah kotak yang tadi di dalam Keluaran dijelaskan berapa tingginya, berapa lebarnya, berapa panjangnya, yang di dalamnya terdapat loh hukum yang Tuhan berikan kepada Musa. Lalu kemudian itu menjadi simbol kehadiran Allah. Dan Israel sangat menaruh hormat akan simbol kehadiran Allah itu. Dan Israel sangat meyakini, bahkan di satu waktu dikatakan bahwa tabut perjanjian itu setiap kali dibawa, dia akan menyertai, dia akan menuntun, dia akan memimpin seluruh perjalanan kehidupan bangsa Israel. Bahkan dalam peperangan sekalipun mereka mengangkat tabut perjanjian itu sebagai tanda kehadiran Allah. Maka sebagaimana mereka mengangkat tabut perjanjian itu, mereka akan dimenangkan dalam peperangan-peperangan itu. Keyakinan yang luar biasa itu ada di dalam diri Israel hingga pada akhirnya mereka ditibakan di tanah perjanjian. Pertanyaannya buat kita hari ini adalah, apakah adakah keyakinan yang sama di dalam diri kita kepada simbol kehadiran Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri? Lalu kemudian kita menaruh hormat atas segala ajaran dan firman-Nya yang Ia sampaikan dan beritakan kepada kita. Ini menjadi pergumulan kita sebagai orang Kristen dan orang percaya. Masihkah
ada rasa hormat kita, rasa keyakinan kita. Bapak Ibu, mungkin kita akan bertanya, oh Pak Pendeta, mungkin kita akan katakan, saya yakin kepada Tuhan Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Mesias yang dijanjikan itu. Dialah yang senantiasa menopang saya di setiap perjalanan hidup saya. Ketika saya susah, Dia memberikan jalan keluar. Ketika saya digoyah, Ia yang menopang dan meneguhkan saya. Saya aminkan itu dan teruslah berkeyakinan dalam iman percaya yang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada realitasnya juga sampai hari ini ada banyak orang yang goyah diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan persoalan yang ada di dalam dunia ini. Tidak sedikit mereka yang goyah, bahkan tidak sedikit juga di antara mereka yang melepaskan iman percayanya. Tidak ada lagi keyakinan di dalam diri mereka. Oleh sebab itu bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, sebagaimana Israel meyakini akan penyertaan Allah di dalam hidup mereka, menaruh hormat kepada Allah melalui kehadiran Allah yang disimbolkan dengan tabut perjanjian, dan keyakinan serta rasa hormat mereka itulah yang membawa mereka ditibakan di tanah perjanjian, dimenangkan dalam suasana sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera. Maka hari ini juga diberitakan kepada kita, jikalau engkau ingin dimenangkan di masa depan, engkau ditibakan di masa depan yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera, yakinilah dalam iman percayamu kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, yang adalah simbol kehadiran Allah itu sendiri di dalam kehidupanmu. Taruhlah hormat kepadanya dan segala karyanya di dalam kehidupan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada kita, sebelum Ia naik ke sorga, Ia janjikan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman ini. Penyertaannya memberikan janji bahwa kita tidak pernah ditinggalkan, kita tidak pernah sendirian. Oleh sebab itu firman Tuhan ini juga ingin diberitakan kepada mereka yang saat ini berada dalam perawatan di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang perawatan rumah sakit. Mereka yang saat ini lemah dan tidak berdaya berada di rumah mereka masing-masing. Mereka yang merasa dipinggirkan, mereka yang menderita. Satu hal yang pasti firman Tuhan katakan, engkau tidak sendirian mengalami penderitaan dalam hidupmu. Engkau tidak sendirian terbaring lemah di dalam ruang-ruang rumah sakit, bahkan ruang-ruang isolasi. Engkau tidak sendirian menghadapi berbagai pergumulan, penderitaan dan persoalan yang diperhadapkan kepadamu di dalam dunia ini. Engkau tidak sendirian, Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan. Dalam keyakinan itu kita mau mengaminkan bersama bahwa kehadiran Tuhan itu akan mendatangkan kesembuhan. Kehadiran Tuhan itu akan mendatangkan pemulihan. Kehadiran Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Itu iman percaya yang harus kita pegang sebagai orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan karya Kristus yang adalah juga simbol kehadiran Allah itu dinyatakan melalui sakramen perjamuan. Yesus katakan, makanlah dan minumlah, ingatlah setiap kamu melakukannya hal ini. Hal ini mau mengingatkan kepada kita bahwa sakramen perjamuan atau perjamuan kudus yang disimbolkan melalui roti yang adalah simbol tubuh dan anggur yang adalah simbol darah Kristus, memberikan pemahaman dan pengajaran bahwa Kristus telah berkorban bagi kita semua, dan pengorbanannya itu mendatangkan keselamatan di dalam kehidupan kita. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, secara khusus mereka yang telah diteguhkan dalam peneguhan sidi pada minggu yang lalu, ketika engkau akan menyambut darah dan tubuh Kristus hari ini dalam sakramen perjamuan yang pertama ini, maka aminkanlah sebagaimana Kristus telah mati untuk menyelamatkan, maka berilah dirimu seutuhnya
untuk mengasihi Kristus dan melakukan segala perintahnya, serta ikutlah Kristus sampai kesudahan zaman ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan. Dan untuk itu, mari bersama kita mendengarkan penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jemaat, dengarkanlah penjelasan tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus yang telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Jemaat Tuhan, kita tenang ya. Kita sedang ibadah minggu ini, tolong tenang. Suara-suara ini ada ibadah minggu ya. Sekalipun live saya harus katakan ini. Jadi tolong tenang. Mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus,
agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan. Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai sejahtera. Oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain, dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri. Dan bersama kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Berikan salam dengan orang di kanan kiri Anda dengan memberikan tangan Anda di dada. Damai sejahtera Kristus. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan untuk keselamatan kita.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 445. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bersahati dalam syafaat kita pada saat ini. Dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pelayanan firman dan pelayanan sakramen perjamuan saat ini. Kami mengaminkan pelayanan-pelayanan ini dalam hidup kami. Firman-Mu kami pegang, kami akan mengerjakan dan melakukannya. Sakramen perjamuan terus mengingatkan kami akan cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan supaya kami semua beroleh pengampunan dosa dan diselamatkan. Syukur kami kepadamu ya Allah di dalam Kristus Yesus, Putra-Mu yang tunggal, yang telah berkorban bagi kami semua. Sungguh kami juga mau belajar berkorban bagi Tuhan di tengah perjalanan kehidupan dan di dalam berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu yang beribadah, baik mereka yang hadir sebagai para petugas presbiter dalam gedung gereja ini, juga mereka yang beribadah dari dalam rumah mereka masing-masing. Kasih setia penyertaan, anugerah rahmat, damai sejahtera Tuhan, biarlah senantiasa memenuhi semua mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan dalam menjalani hidup ini mereka boleh menyaksikan dan melihat kebesaran dan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Dan masing-masing mereka, semua kami, boleh lebih sungguh lagi beribadah kepada Allah. Boleh lebih sungguh lagi memberikan diri kami untuk melayani Tuhan di dalam hidup ini. Pelayanan bukan kami lihat sebatas rutinitas,
Tetapi pelayanan itu boleh kami kerjakan dalam ketaatan dan kesetiaan kami. Dengan sungguh-sungguh kami mau memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Sebagaimana Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami, maka kami juga mau mengasihi Tuhan dengan segala karunia talenta yang kami miliki. Bahkan pengetahuan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Oleh sebab itu tetap bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, tuntun dan pimpin senantiasa. Agar di dalam hidup ini setiap langkah kami, setiap perbuatan, perkataan dan pikiran kami, sungguh kami mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang yang percaya, yang senantiasa memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Saat ini ya Bapa di dalam sorga, hamba berdoa untuk setiap keluarga, rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak-anak, dalam kehidupan keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam sekolah mereka, baik mereka ya yang masih duduk di bangku sekolah ataupun juga sudah di perguruan tinggi, mereka juga anak-anak yang sedang mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja. Tuhan, hamba mohonkan kasih setiamu senantiasa mereka boleh kecap juga di dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh jalan hidup mereka Tuhan. Cukup-cukupkan segala kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka. Jangan biarkan ada di antara mereka yang kelaparan dan berkekurangan. Pakai kami Tuhan sebagai gereja-Mu pribadi, keluarga. Pakai kami Tuhan, ringan tangan kami untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Gerakan hati dan pikiran kami Tuhan. Dan biarlah di atas semua apa yang boleh kami kerjakan dan kami lakukan itu, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami percaya masa depan kami miliki bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan masa depan keluarga, masa depan anak-anak kami, masa depan gereja ini Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu, bahkan masa depan bangsa dan negara dan dunia ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkaulah sang kepala gereja, Engkaulah juru selamat kami. Memerintahlah dalam hati dan pikiran kami, tuntun dan pimpin kami. Kami bersedia berjalan di belakang-Mu, bahkan mengalami penderitaan yang Engkau izinkan untuk kami alami. Sehingga kami boleh belajar bagaimana dan juga merasakan bagaimana penderitaan yang Engkau alami, dan di dalamnya kami boleh belajar untuk setia dan taat kepadamu. Tuntun dan pimpin kami senantiasa ya Allah. Saat ini juga hamba berdoa untuk seluruh pelayanan gereja ini ya Tuhan. Tuhan memberkati, dalam 1 minggu ini ada banyak pekerjaan dan pelayanan yang akan dilakukan. Mari Tuhan berkati, biarlah semuanya boleh berlangsung dalam pertolongan Tuhan. Untuk itu hamba mohonkan berkati para penatua dan diaken, terkhususnya mereka yang boleh melayani saat ini dari sektor pelayanan 12 dalam ibadah hari Minggu ini bersama dengan organis, pemandu lagu, bahkan pengisi pujian, juga tim multimedia, tim satuan tugas COVID-19 Batra Kasih. Semua mereka Tuhan bergandengan tangan dengan security, pegawai kantor majelis jemaat, koster, cleaning service, driver, semua mereka yang menyerahkan diri mereka untuk melayani Tuhan, termasuk mereka yang berada dalam kehidupan rumah mereka. Tuhan juga berkati. Dan hamba percaya apa yang mereka kerjakan dan lakukan, jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia. Hamba meyakini semua diberkati dan semua dikasihi. Kami sadari di dalam kami melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Mungkin Tuhan dapati ada kekurangan dan kelemahan, ada kesalahan yang kami lakukan. Dengan rendah hati kami mohonkan, ampunkanlah segala kekurangan, kesalahan dan kelemahan kami. Kembali pulihkan kami ya Tuhan, kembali layakkan kami di hadapan-Mu, kuduskan dan sucikan kami, agar kami layak menerima berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera-Mu. Kami hidup di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu bersehati kami berdoa bagi sesama kami manusia yang saat ini mungkin mereka yang terpapar oleh virus ini, atau juga mereka yang sakit dan lemah oleh karena berbagai sakit penyakit yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan sembuhkan dan pulihkan mereka ya Tuhan. Dan kami percaya kesembuhan dan pemulihan itu akan dialami oleh setiap umat Tuhan, setiap kami yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Bapa Sorgawi, demikian juga kami menyerahkan dan berdoa untuk para medis. Tuhan memberkati mereka yang terus berupaya merawat, menjaga, mendampingi setiap mereka yang sakit. Tuhan berikan kekuatan, kesetiaan, loyalitas di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Dan hamba mohonkan berkat Tuhan bersama dengan mereka, bahkan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Pemerintahan yang berlangsung dari pusat sampai pelosok negeri, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan, sehingga apapun yang menjadi tugas tanggung jawab mereka itu boleh mereka kerjakan dan lakukan, seiring dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati juga keluarga-keluarga mereka yang mendukung mereka senantiasa. Anak-anak mereka, istri mereka, Tuhan jaga dan pelihara. Demikian juga para kepala daerah, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Tuhan juga mari berkati para pemimpin-pemimpin kami, baik tingkat provinsi maupun kota madya kabupaten, desa, dusun, RT, RW. Tuhan berkati semua Tuhan. Jaga pelihara mereka semua. Kami bersehati juga mendoakan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Tuhan memberkati di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjaga kedamaian, keamanan, ketertiban. Kuasa kasih Tuhan memampukan mereka untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab itu. Bersama dengan keluarga mereka juga kami mau serahkan dan Tuhan kami mohonkan berkati mereka semua. Saat ini juga kami bersehati untuk sesama kami manusia, saudara-saudara kami yang berada di Masamba, mereka yang adalah korban akibat banjir bandang 2 minggu yang lalu. Biarlah kuasa kasih Tuhan terus bersama dengan mereka, dan kami mengucap syukur karena kami melihat banyak orang tergerak dan Tuhan gerakkan untuk boleh meringankan beban-beban saudara kami di sana. Dan Tuhan berkati juga sebagai gerejamu, sebagai Mupel Sulsel Bara, di mana kami pun akan mengambil bagian untuk menyatakan kasih Tuhan pada esok malam Tuhan untuk menuju ke Masamba. Tuhan berkati dan biarlah semuanya boleh berlangsung dalam pertolongan Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk semua kasih setiamu. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai kami dan utus kami ya Allah, agar senantiasa apa yang boleh kami kerjakan dan kami lakukan, semuanya itu sesuai pada kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Persembahan pujian dipersilahkan pada Saudari Yudit Naru. Yesus selalu ada di dekatmu senantiasa. Dia turut merasakan segala kepedihan hidup yang kau rasakan. Hey, Yesus selalu ada di dekatmu menanti. Kau datang dan membagi semua kepahitan hidup yang kau alami. Sebab inilah alasan Dia datang, menyerahkan diri di salibnya. Dia mati untuk membuktikan kau berarti baginya. Dia rindu kau sambut kasih.
hatinya. Yesus selalu ada di dekatmu menanti kau datang dan membagi semua kepahitan hidup yang kau alami. Oh, sebab inilah alasannya datang menyerahkan diri di salibnya. Dia mati untuk membuktikan kau berarti baginya. Dia rindu kau sambut kasihnya untuk menjadi sahabatmu selamanya. Sebab hidupmu sangatlah berharga di dalam kasihnya. Syududu, 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 syududu. Yesus selalu ada, Yesus selalu ada. Pengucapan syukur. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Gita Bakti 84 baitnya yang pertama. Ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku.
dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Bekalah diriku turut maksudmu. Jemaat dipersilahkan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 26 Juli 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Roberto JM Wage, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 12, organis Saudari Hermina Tondombala, pemandu lagu Ibu Marla Makaleu dan Saudari Mira Padaga. Persembahan pujian solois dari Saudari Claudia Yudit Naro. Operator sound system tim multimedia. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Ibadah keluarga via online akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, waktu pukul 19 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Nancy Laklang, pelayan liturgi Diaken Indra Supusepa. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon partisipasi anggota jemaat pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKP via online. Ibadah Pelkat PKP GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020, waktu pukul 19 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Pak Embonan. Untuk itu dimohon partisipasi anggota Pelkat PKP pada ibadah tersebut via online. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda via online. Ibadah Pelkat GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, waktu pukul 19.30 sampai selesai, dan sebagai pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu. Untuk itu dimohon partisipasi anggota Pelkat GP pada ibadah tersebut via online. Yang kedua, bidang Inforkom dan Litbang, rapat koordinasi. Guna mempercakapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan di Jemaat Bahtera Kasih, maka dengan ini mengundang Bapak Ibu Koordinator Sektor Pelayanan 1 sampai 12 untuk hadir dalam rapat koordinasi bersama PHMJ yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, waktu pukul 18.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 1. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada: pertama, keluarga NN Sektor Pelayanan 7 atas bantuan sembako 4 dos sarung tangan, 40 lembar APD level 1, 320 hosti dan 320 anggur cup. Yang kedua,
Keluarga NN Sektor Pelayanan 8 atas bantuan 15 kg gulaku bagi korban banjir bandang di Masamba, Sulawesi Utara. Yang ketiga, Pelindo atas bantuan sembako bagi korban banjir bandang di Masamba, Sulawesi Utara. Yang keempat, keluarga NN Sektor Pelayanan 4 atas bantuan 50 karung beras 25 kg dan minyak goreng 1 liter sebanyak 20 bungkus bagi korban banjir bandang di Masamba, Sulawesi Utara. Yang kelima, keluarga NN atas bantuan perlengkapan tim multimedia. Yang keenam, CD baru tahun 2020 atas bantuan kipas angin. Tuhan memberkati keluarga, instansi yang dengan sukacita memberikan bantuan tersebut. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.